Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik, berbicara tidak hanya sebagai akademisi, tetapi sebagai penyambung lidah saudara-saudara kita di ekstrim pesisir Nusantara. Melalui seri Manifesto Pesisir ini, kita akan membedah mengapa persoalan digitalisasi di pelosok bukan lagi sekadar pilihan, melainkan darurat nasional. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar suara dari pinggiran ini sampai ke pusat kekuasaan dan membawa perubahan nyata. Berdoa dimulai. Amin. Bapak Presiden, Bapak Ibu Pimpinan Kementerian, naskah ini adalah sebuah rasionalisme ekstrim untuk kedaulatan digital kita. Merujuk pada teori kebijakan publik karya Thomas R. Dye. Kita sering terjebak dalam pendekatan incrementalism, perubahan kecil, cicil sedikit demi sedikit. Di kota mungkin itu cukup, tapi di pesisir pelosok wilayah ekstrim, di pelosok Papua, di ujung perbatasan, pendekatan mencicil adalah sebuah kegagalan sistemis. Secara rasional, Thomas R. Dye mengajarkan kita untuk menghitung efisiensi sosial yang maksimal. Jika pemerintah pusat tidak melakukan intervensi ekstrim sekarang, maka biaya yang harus dibayar negara di masa depan untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Akibat kesenjangan digital akan jauh lebih mahal daripada nilai investasi kemitraan pemerintah dan swasta, KPS, hari ini. Kita butuh lompatan, bukan langkah kecil. Mengapa harus pusat? Karena tanpa intervensi dan jaminan dari pemerintah pusat, pihak swasta, baik itu Huawei, Starlink maupun Telkomsel, tidak akan punya alasan rasional untuk masuk ke wilayah ekstrim yang secara komersial tidak menguntungkan. Mereka butuh kepastian hukum dan insentif. Hanya Bapak Presiden, melalui perangkat kementerian pusat yang memiliki otoritas untuk memecah kebuntuan ini, melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta, KPS. Tanpa komando pusat, program digitalisasi hanya akan menjadi kertas di laci birokrasi daerah yang terbatas wewenangnya. Pusat harus hadir memfasilitasi lahirnya barak pendidikan digital. Ini bukan sekadar membangun gedung sekolah, tapi membangun pusat mesin ekonomi baru. Pusat memberikan perintah, swasta menyediakan teknologi, dan rakyat di pelosok mengelola potensinya. Inilah implementasi nyata dari game theory Thomas R. Dye, di mana pemerintah, swasta, dan rakyat semuanya menang. Tujuannya satu, kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Bapak Presiden, kuncinya ada pada keputusan Bapak untuk mengambil alih komando kemitraan pemerintah dan swasta, KPS, yang di wilayah ekstrim ini. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Administrasi Publik Unilak dan para pejuang kebijakan dimanapun berada, mari kita kawal manifesto ini. Jangan biarkan jarak geografis menjadi penghalang bagi hak setiap anak bangsa untuk maju. Hanya dengan duduk bersamalah, bangsa kita bisa lebih baik lagi. Nasionalisme bukan hanya soal menjaga tanah air, tapi memastikan setiap jengkal tanah airnya memberikan keadilan bagi penghuninya. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Mari kita suarakan manifesto pesisir ini. Subscribe, like, komen, dan share agar suara ini menembus dinding istana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.